Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ceramah Lombok Official dimana saja berada, khususnya para pecinta Ustaz Abdus Somad di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini kita akan mencoba menyimak sebuah ceramah dari Al-Ustaz Abdus Somad ketika tablik akbar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Sangat mencerahkan ceramah-ceramah beliau. Salah satunya adalah tentang ciri-ciri seorang muslim, yaitu menjaga lisan. Nah, ceramah ini disampaikan oleh Al-Ustaz Abdus Somad di Masjid Al-Mujahidin, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, pada bulan Mei 2024. Kita lihat antusias para jamaah di Desa Lelede ini sangat luar biasa ketika menyambut detik-detik kedatangan Ustaz Abdus Somad di Desa Lelede. Subhanallah, para jamaah yang merindukan, mengidolakan, mencintai Ustaz Abdus Somad ini berasal dari berbagai tempat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tentu kita sangat bersyukur ya sebagai orang Lombok didatangi oleh Dai Nusantara. Beliau juga menyebut dirinya itu Dai 1 juta followers. Luar biasa. Kita akan coba simak apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdus Somad pada ceramahnya kali ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita adalah Islam rahmatan lil. Nama agamanya nama orangnya Abdul Somad. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa itu orang Muslim? Apakah orang Muslim itu orang yang sholat 5 waktu? Apakah yang Muslim ke Makkah, haji dan umrah? Apakah yang Muslim tidak pernah meninggalkan tarawih? Apakah Muslim? Nabi memberikan jawaban, Al-Muslim, orang Muslim, man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat tetangganya, selamat kawannya, selamat sahabatnya, selamat istrinya, selamat suaminya, min lisanihi, dari lidahnya. Itulah orang Muslim, selamat dari Ibu punya tetangga yang lidahnya kasar? Enggak ada. Kita berada di Desa Lelede. Di Lelede ini tidak ada yang lidahnya kasar. Kenapa? Karena memang dulu ada tapi sudah meninggal.
Ini yang hadir ini baik semua insya Allah. Siapa itu orang muslim? Salimal muslimun min lisanihi, selamat lidahnya. Bisa jaga lidah. Yang suami jangan sakiti hati istri, bisa. Yang istri jangan sakiti hati suami, bisa. Insya ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, tapi ternyata lidahnya syatama hadza, mencaci maki, menyumpah serapah, riba dan namimah. Hilang sholatnya, terbang puasanya, melayang hajinya, gara-gara Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian ada orang lelede yang nggak sholat, yang nggak puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak puasa, yang penting jaga lidah, cukup. Ini juga tidak betul. Yang betul itu adalah tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, tetap baca Quran, tapi jaga dengan lidah. Orang yang tidak Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gara-gara lidah orang mati husnul khatimah. La ilaha illallah. Gara-gara lidah orang dapat pahala zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa gara-gara lidah orang yang baik menjadi makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu memakan bangkai saudaramu gara-gara lidah menceritakan aib Tapi ada satu makhluk yang dindingnya sampai 3, tapi dia jebol juga. Dinding yang pertama busi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga lidah. Dinding yang pertama busi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga bibir. Busi, gigi, bibir, tapi dia keluar juga. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang paling banyak dosanya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Semua nunjuk saya kelihatannya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lidahnya tidak menyakiti hati orang lain. Apakah Bapak Ibu yang ada di Lelede, Lombok Barat pernah hatinya tersinggung gara-gara Ustaz Abdul Somad? Sosmed. Kalau ada yang hatinya pernah tersakiti, kalau ada hatinya pernah hancur berkeping, maukah memaafkan silap salah Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillahirabbil. Punya uang, pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Insya Allah. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku, bisa? Gak bisa, Besti. Minta ampun gara-gara lidah, ngejek orang, caci maki, sumpah serapah, gak bisa di pintu Ka'bah, gak bisa di makam Nabi, gak bisa di taman Raudhah, mesti meminta maaf. Ibu sudah membuka pintu maaf? Dari bunyinya saya nggak yakin.
Bapak sudah membuka pintu maaf? Insya Allah. Saya sudah tausiah keliling dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Singapura nggak masuk. Tapi belum pernah dalam kata sambutannya seperti sambutan di Masjid Al-Mujahidin Lele. Allahu Akbar. Apa sambutan yang paling berkesan? Tolong Ustaz ijazahkan kepada kami suatu ilmu yang kalau kami amalkan kami akan ingat Ustaz dan akan mengalir sampai hari kiamat. Itu belum ada kata sambutan di tempat lain. Allahu Akbar. Saya mendengar dari guru saya Syekh Muhammad Mahmud, dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi, dari gurunya Sayyid Alawi ayah kandung dari Sayyid Abbas bisanadil muttasil dengan sanad yang bersambung, dari guru saya Syekh Muhammad Abu Hashim, Muhammad Mahmud Abu Hashim, dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi, dari ayah beliau sekali gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersanad bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah di antara semua manusia. Kalau kamu menyayangi manusia yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya adalah amalan berkasih sayang. Apakah orang lelede ini suka berkasih sayang? Apa tanda dia berkasih sayang? Dia memberikan hadiah. Mana buktinya? Sorban saya sudah diganti dengan sorban yang baru. Tadi saya pakai sorban dari airport sampai kemari. Sebelum azan subuh saya sudah berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sampai airport Pekanbaru, sholat subuh di masjid airport. Langsung terbang ke Jakarta, ke Surabaya. Dari Pekanbaru ke Surabaya berapa lama Pak Ustaz? Nggak tahu. Begitu duduk saya langsung tertidur. Bangun-bangun sudah sampai Surabaya. Di Surabaya nunggu transit. Dari Surabaya terbang menuju Lombok. Sampai di Lombok akhirnya bertemu pada petang hari, menemui orang-orang. Kita ini semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Siapa itu muslim? Satu, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadi, selamat dari tangannya. Bapak pernah menyakiti orang? Tidak. Ibu pernah menempeleng orang? Pernah. Tangan Ustaz Somad, tangan saya tidak pernah memukul orang, tidak pernah menyentuh telinga orang, tidak pernah meninju orang, tidak pernah menumbuk orang. Tanganmu memang tidak menyakiti, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantak akan kebun orang, maupun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan batas tanah. Ini tanah kamu, ini tanah saya, ini batasnya ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam-malam digeser batas tanah. Siapa yang menggeser batas tanah? Faidah Shibrin, sejengkal dia geser batas tanah, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Mudah-mudahan tangan kita tidak pernah berbuat jahat, zalim dan aniaya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu muslim? Itulah dia muslim yang selamat orang lain dari lisan dan insya. Ya baik, para sahabat ceramah Lombok official,
di mana saja berada, khususnya para idola, para pengidola Ustaz Abdul Somad. Khususnya para pengidola Ustaz Abdul Somad di Pulau Lombok, warga Lombok, warga NTB di mana saja berada, baik yang ada di Pulau Lombok ataupun juga yang berada di rantauan. Kita bersyukur UAS di tengah kesibukan dakwahnya mau datang, mau berceramah, mau melakukan tabligh akbar di daerah kita Pulau Lombok, tentu dengan ceramah-ceramah beliau yang mencerahkan, yang sederhana temanya, namun memiliki makna yang luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi di Masjid Al-Mujahidin Lelede, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, dapat kita simak, yaitu tentang ciri seorang Muslim adalah menjaga lisan. Lisan yang terjaga, yang tidak menyakiti, lisan yang selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang tidak berkata-kata keji, mengumpat dan lain sebagainya, merupakan ciri-ciri seorang Muslim. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, mengambil suatu pegangan, pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menarik memang kalau kita mendengarkan ceramah UAS ini di tempat manapun, selalu menghibur, selalu mencerahkan, kapanpun selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Ceramah-ceramah beliau bisa kita dengarkan di sela-sela kesibukan kita menjalankan tugas, di kala-kala senggang, kala-kala kita sedang beristirahat. Tentu ini akan mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna. Untuk itu tetap terus ikuti topik-topik menarik ceramah Ustaz Abdul Somad, khususnya yang beliau sampaikan di Pulau Lombok. Ketika beliau mengisi tabligh akbar, itu beliau datang pertama kali ke Pulau Lombok mengisi ceramah itu pada tahun 2020 akhir, sekitar bulan Oktober. Dan beliau sebagaimana yang sering disampaikan itu akan setiap tahun mengunjungi Lombok. Mudah-mudahan kita doakan guru kita, ulama kita, Ustaz Abdul Somad senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita selaku umat Islam dengan ceramah-ceramah beliau yang cerdas dan tentunya mencerahkan. Demikian, simak terus, ikuti
ceramah-ceramah UAS hanya di Ceramah Lombok Official. Jangan lupa dukung kami, dukung channel ini agar bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang ajaran Islam yang sebenarnya melalui lisan para alim ulama. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lombok.